Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Qala musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat karunia yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jemaah salat fardu maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahdan bermula segala mungkin bermula barang yang sesuatu yang menyalahi adat, yaitu ada 7 perkara. Jadi adat hanya adat kebiasaan, ya kan, ada hukum adat. Adat itu kebiasaan yang berlaku pada kehidupan dunia. Ada dengan ada mengait dengan ada makan, ada kenyang, ada mengkait dengan tiada, ada tiada mengkait dengan ada, dan tiada dengan tiada. Itu ada kebiasaan yang terjadi pada kehidupan dunia, itu namanya ada kebiasaan. Kita lapar itu karena ketiadaan makan, itu ada, biasa aja. Sakit, kalau kita minum obat sembuh, itu biasa. Nah, ada beberapa perkara, ada 7 perkara yang menyalahi daripada kebiasaan. Contoh, seseorang sakit keras, divonis oleh dokter ini kanker, harus dioperasi. Karena setelah ronsen ada penyakit, harus operasi. Lalu kata orang di situ, nah ada orang soleh, coba bang, datang ke sana minta doa lawan orang tersebut. Datangnya minta ikhtiar kepada Allah, datang kepada orang soleh dan diberi air aja segelas. Setelah dibacakan doa, minum, diminum, pulang ke rumah sakit hilang. Periksa ke dokter, ternyata sudah penyakitnya tidak ada lagi. Nah, itu kan sesuatu menyalahi ada kebiasaan. Nah, itu bisa terjadi. Nah, ada hal yang beberapa hal, ada beberapa macam, dan di sini disebutkan ada 7 perkara hal tersebut. Yang pertama ilhas. Ilhas yaitu barang yang menyalahi adat sebelum mendakwah jadi rasul, sebelum diangkat menjadi rasul. Lalu kejadian kepada para rasul, rasulnya belum lagi diangkat. Kayak kan baginda Nabi kita Muhammad itu di usia 40 tahun kan, yang disebut usia yang sempurna, 40 tahun. Yang kan baginda Nabi. Nah, sebelum 40 tahun lalu
sesuatu yang tidak biasa. Ada yang menyalahi bagi kebiasaan, itu disebut irhas. Jadi khusus bagi para rasul. Nah, contohnya di sini ketika baginda Nabi dinaungi oleh awan pada suatu berpergian musafir ke negeri Syam di usia Nabi 12 tahun. Usia sangat muda, belum usia 12 tahun. Berapa sih kekuatannya? Masih 12 tahun, sangat masih. Nabi itu benar sudah musafir. Musafir kemana? Dari Mekah ke Syam. Naik apa? Jalan kaki. Menunggang unta. Yang dibawa apa? Barang dagangan. Usia yang sangat muda, masih kanak-kanak, belum meranjak dewasa. Nabi masih di usia 12 tahun. Itu pertama kali Nabi musafir, ikut dengan paman beliau Abu Thalib pergi ke Syam. Nah, itu ada satu kejadian yang tidak wajar atau tidak pernah terjadi kepada seseorang, yaitu ketika baginda Nabi berjalan, itu selalu awan mengiringi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain kata, kalau awan itu yang wajar, yang semestinya, yang biasa, kalau satu orang dinaungi, otomatis kan satu kabilah rombongan tersebut mendapat naungan juga. Nah, tapi pada waktu itu yang dinaungi cuma Nabi. Dari perjalanan dari kota Mekah Nabi ke kota Syam. Nah, itu disebut dengan irhas. Yang kedua, sesuatu yang menyalahi adat, yaitu mukjizat, yaitu perkara yang menyalahi adat sesudah mendakwah menjadi rasul atau sesudah diangkat menjadi rasul. Nah, ini seperti tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadi ular besar. Itu contoh tongkat Nabi Musa ketika dakwah dengan Fir'aun. Nah, itu Fir'aun mengumpulkan tukang sihirnya. Tukang sihir Fir'aun, nah itu menyihir tali berubah jadi ular. Nah, Nabi Musa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melemparkan tongkat beliau, dan tongkat beliau itu menjadi ular besar yang habis memakan ular-ular yang dijadikan oleh tukang sihir. Yaitu kan ada sesuatu yang menyalahi adat. Ini kan mungkin hal tersebut pada biasanya. Atau unta, keluarnya unta di dalam batu besar, itu terjadi pada mukjizatnya Nabiullah Soleh. Besok Nabiullah Soleh itu mukjizatnya unta Nabi Soleh itu keluar dari batu besar, yang mana dari unta tersebutlah nanti akan memberi minum umatnya Nabiullah Soleh pada hari kiamat. Nah, kalau nabi-nabi yang lain kan itu ada telaga. Nabiullah Soleh itu cuma diberikan oleh Allah Ta'ala unta yang keluar dari unta tersebut air. Nabi Soleh dan itu alam makanan dari langit beserta bermacam-macam makanan di dalamnya, dan dapat menyembuhkan penyakit yang berat-berat dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala. Itu terjadi pada mukjizatnya Nabiullah Isa alaihi
termasuk mukjizat, suatu yang kada masuk akal. Namun itu terjadi. Nah, di antaranya Nabi Isa itu, ibaratnya Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Isa itu kalau Nabi Isa itu bikin tanah liat, bikinnya ubal-ubal. Dan Nabi Isa jadi burung dengan izin Allah. Menyembuhkan orang yang sakitnya itu yang jarang disembuhkan, seperti kusta, buta dari lahir. Itu satu yang menyalahi daripada perkara kebiasaan. Tapi karena diberikan oleh Allah Ta'ala izin, dengan berdoa Nabiullah Isa diantaranya itu disembuhkan hal tersebut. Orang mati aja bisa hidupkan Nabiullah Isa. Makanya orang Nasrani itu mengatakan Isa itu Ibnullah. Ujar Nasrani, Isa itu anak Allah, bisa hidupkan orang mati. Kita bisa juga ya, sedia pada orang juga Ibnullah Isa. Dan macam-macam perkara yang menyalahi adat itu terjadi kepada para nabi. Contoh lain kalau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti belahnya bulan turun ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta mengucapkan syahadat atas membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kerasulannya, dan keluar air pada sela-sela telunjuk jari, sela-sela jari baginda Nabi ketika dalam waktu yang sangat panas pada hari Hudaybiyah, sehingga orang-orang yang hadir pada ketika itu, yaitu sebanyak 1.500 orang yang hadir, itu bisa berwudu dan minum dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kita jadikan catatan, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya itu sebagai penguat dakwah. Jadi mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya itu sebagai penguat dakwah, bukan kayak orang jualan obat. Datang orang dudukan, mukjizat ada. Mukjizat itu diberi Allah kepada para nabi. Alamat diberikan Allah kepada para aulia-aulianya itu untuk memperkuat dakwah mereka. Bukan kayak orang jualan obat tadi itu kan. Dan seperti itu. Ketika dituntut oleh, kalau para nabi atau para rasul itu dituntut oleh orang-orang kafir, mereka minta bukti kepada para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk membenarkan kenabiannya. Nah, mereka minta bukti. Nah, kita tunjukkan. Nah, lalu para nabi itu meminta kepada Allah. Nah, maka diberilah oleh Allah Ta'ala mukjizat tersebut. Atau ketika sangat terdesak, nah para nabi itu baru meminta kepada Allah. Nah, seperti kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi air keluar di celah-celah jari baginda Nabi, itu sangat terdesak karena sudah tidak ada air untuk diminum. Lalu baginda Nabi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hal tersebut terjadi. Lanjut di zaman Nabi Musa itu terjadi kemarau panjang, pertikaian terjadi di antara 12 suku. Di zaman Bani Israel itu ada 12 suku bertikai karena kehabisan air.
Nah, Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diberikan jalan keluarnya. Lalu Allah memerintahkan mengumpulkan tongkatnya itu ke batu besar. Dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu memancarlah 12 mata air. Di batu tersebut kan mungkin malam panjang di batu pukulkan keluar air kan mungkin. Ada sesuatu yang kadang kalau kita menggali di dataran yang rendah mungkin ada. Nah, itu kan biasanya adanya. Nah, tapi di batu besar dipukul, pecah batunya, keluar 12 mata air. Pampajaran isnaksara air, keluarlah 12 mata air. Pertikaian berhenti karena 12 suku, satu mata air. Nah, itu terjadi. Artinya ketika keadaan terdesak, ketika sangat perlu, dan ketika mereka para rasul itu diminta untuk pembuktian kerasulan sesuatu yang tidak masuk daripada akal, lalu para rasul itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman baginda Nabi itu ada seseorang yang baru masuk Islam, itu datang kepada baginda Nabi SAW. Datang kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan satu perkara yang mana menguatkan keimananku. Ada yang minta bukti. Lalu Nabi pun menawarkan kepada laki-laki tersebut, apa yang kau mau? Ujar laki-laki tersebut, kalau benar, artinya beriman sudah, namun untuk memperkuat keimanan, ujar baginda Nabi itu, pohonnya ada di luar sana, coba suruh menghadap kepadaku, kepada Nabi, suruh menghadap. Keluarlah laki-laki tersebut, dibicarai laki-laki tersebut, wahai pohon, kau dipanggil Nabi. Bergerak pohon tersebut ke kiri, ke kanan, bergerak ke muka, ke belakang, sehingga akarnya itu terlepas dari tanah. Kemudian berjalan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan syahadat. Ajar Nabi sudah kembali lagi pohon tersebut. Lalu ujar laki-laki tersebut, cukup wahai baginda Rasul, bahwa engkau ini benar-benar seorang Rasul utusan Allah. Sehingga laki-laki tersebut sujud kepada Nabi, mencium kaki Nabi, mencium tangan Nabi, dan ditaikin sujud kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, seandainya ada dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba itu sujud kepada hamba yang lain, maka niscaya pasti Allah, aku, kata baginda Nabi, menyuruh seorang perempuan itu sujud kepada suaminya. Jadi ini satu perkara yang menyalahi adat yang terjadi kepada para rasul setelah mereka diangkat menjadi rasul, itu adalah mukjizat. Nah, ketiga, karamah yaitu jatuhnya pada segala aulia Allah dan ulama dan orang yang soleh, itu namanya karamah. Karamah itu kemuliaan, jadi kita kemuliaan yang Allah berikan kepada para aulia Allah, pada ulama dan kepada orang-orang yang soleh, itu namanya karamah. Nah, seperti perjalanan yang jauh menjadi dekat, cerita wali Allah Ta'ala perjalanan yang jauh dekat, banyak ditinggal kapal untuk berangkat, datang kepada orang soleh, minta solusi nih kayak apa? Sudah masuk ini kamar, buka pintu kamar, sudah kelihatan Baitullah. Jadi perjalanan yang dekat menjadi perjalanan yang jauh menjadi dekat, itu terjadi kepada para
aulia Allah Subhanahu wa taala, atau pada ulama, atau pada orang-orang yang soleh. Dan banyak hal tersebut terjadi kepada aulia Allah. Nah, itu juga untuk memperkuat dakwah mereka, memperkuat dakwah. Jangan itu orang keramatnya. Tapi kalau datang orang selalu ditunjukkan juga keramat, bisa aja sihir. Nah, sihir bisa juga keramat. Jin itu bisa juga. Sudah datang ditunjukkan kelebihan, dan itu jadi akhirnya orang menjadi menuangkan dengan orang tersebut, baik orang tersebut. Para aulia Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Karamat itu ketika mereka memang keadaan terdesak, sangat hajat, nah maka mereka menunjukkan karamat tersebut. Tidak, bila datang orang dilihatkan karamat, tidak seperti itu. Dan para aulia Allah Subhanahu wa taala itu, mereka juga tidak ingin seperti itu. Jadi karena didesak, diminta, lalu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karamat tersebut tidak jauh daripada apa? Daripada mukjizat yang diberi Allah kepada para rasulnya. Jadi karamat itu juga tidak lepas dari mukjizat. Karena para aulia Allah, para ulama atau salaf saleh itu mereka mengikuti sunnah yang dikerja oleh para rasul. Nah, maka karamat itu diberikan juga seperti apa yang diberikan kepada para rasul. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang aulia Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi itu kelebihannya selama 80 tahun itu berperang melawan orang-orang kafir. Selama 80 tahun setiap hari berperang juga ya. Dan apabila Sam'un al-Ghazi ini ikut, kada pernah kalah. Bila dia ikut, kada pernah kalah selama 80 tahun. Apa yang dipakai Sam'un al-Ghazi senjatanya itu rahang unta, dia dipakai rahang unta. Terpanjang kalau rahangnya itu jadikan senjata. Sekalinya melibaskan itu berapa orang kafir itu mati. Bila beberapa kehausan di rahang unta itu keluar air, bila lapar keluar daging. Itu Sam'un al-Ghazi. Nah, Samsun Badawi, Samsun yang dibiarkan itu Samsun Badawi. Kekalahannya boleh dibiang ya Allah. Itu Samsun Badawi. Kalau Sam'un al-Ghazi itu kekalahannya rambut. Dia punya rambut 7 helai rambut yang panjang. Bila itu dipotong, maka dia hilang kekuatan yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kan Sam'un al-Ghazi ini akhir-akhirnya orang-orang kafir di zaman itu kada bisa lagi sudah mengalahkan. Lalu kayak apa caranya? Lalu dicarikan perempuan cantik supaya mau menjadi istri Sam'un al-Ghazi dan mencari kelemahannya. Jadi di hari 6 pertama itu diikat dengan rantai Sam'un al-Ghazi malamnya. Bangun pagi hanya pemulihan, bahasa Arabnya pemulihan itu bahasa Indonesia kalau dia pemulihan, saya kita orang Arab itu pemulihan pagar sudah datang. Lalu ditanya oleh Sam'un al-Ghazi, kenapa ini? Aku cuma ingin mengetahui, mengetes saja kalau terjadi pada biar kayaknya seperti kamu pada khawatir lagi jadi istrinya. Pada utusan kiriman orang-orang kafir. Di hari kedua diikat lagi dalam rantai yang
lebih besar lagi daripada itu, sampai 3 kali kan. Nah, habis itu bertanyalah si istri tadi dengan sama lagi, pian ini hebat, ada bisa yang mengalahkan. Cuma aku ini anak tahu rahasianya apa, karena dengan istri luluh juga sama kalau sih kekalahan dengan rambutku ini nanti sudah dipotong, ini rambut diikatkan, maka ada bisa apa-apa lagi. Jadi malamnya tidur dipotonglah oleh si istri, diikat tali rambutnya, ini diikatkan di kaki, di tangan, dan di pinggang. Pas bangun subuh kada bisa apa, kada bisa apa, lumpuh. Dipanggilan orang-orang kafir di zaman itu, ditangkap sama gaji, disalib. Biasanya sampai disalib, matanya dibutakan, ditusuk di mata, kedua-duanya diikat, anak dibunuh sama Al-Ghazi. Ini ada dibunuh, diikat di tiang istana, tiang yang besar istana, diikat di situ supaya masyarakat itu menyaksikan kematian Samun Al-Ghazi dari itu. Di akhirnya Samun Al-Ghazi berdoa kepada Allah, meminta agar kekuatan itu dikembalikan. Allah kabulkan, kata anak mujizat dari kabulkan, karamah yang diberikan oleh Allah pada Samun Al-Ghazi. Diberikanlah kekuatannya kembali, sekali dia bergerak Samun Al-Ghazi runtuh istana aja runtuh. Itu kan mungkin terjadi kepada orang yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan. Itu karamah terjadi pada para aulia Allah Ta'ala. Di zaman kita sekarang karamah itu karena kelihatan lagi sudah, karena kalah dengan teknologi. Anak jalan jauh ada perlu lagi karamah, baru lagi datang luar guru, anak pergi ke jauh dalam luar guru kita tolong dia luar guru doakan langsung aja sampai ke Jawa, mau lah lagi ya guru udah datang pada bos saya situ, memang interview situ nanti mungkin lah itu aja guru berdoa berhujan juga mungkin lah ini, karena sudah ada perlu lagi hal tersebut. Jadi keramat tersebut memang ketika mereka terdesak, diminta oleh orang-orang yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau jauh dulu banyak cerita karamat. Nah, kita sejarah habis. Nah, kemudian selanjutnya keempat itu maunah. Maunah itu jatuh pada orang mukmin yang awam. Jadi orang awam bisa juga, tapi taat dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini bisa juga sesuatu terjadi kepada mereka. Seperti misalnya ada orang awam aja tapi taat, datang kita minta doa lawan mereka, diberi baju putih aja itu, dibayar putih, minum suhu. Nah, itu maunah. Nah, kelima sihir. Sihir itu barang yang menyalahi adat juga, tetapi jatuhnya pada orang yang jahil, lagi fasik, atau orang yang kafir. Itu namanya sihir. Nah, kemudian yang keenam istidraj. Istidraj itu barang yang menyalahi adat, yang jatuh pada orang yang fasik atau orang kafir dengan membetuli kabulnya maksudnya. Orang ini kafir, orang ini fasik, kada taat lawan Allah. Tapi kalau yang punya hajat selalu kabul. Nah, itu apakah maunah? Apakah itu karamat? Ini misalnya orang ini sembahyang, pada sembahyang, diundang orang kada mau datang, tapi ketika inya perlu sesuatu selalu kabul. Nah, itu namanya istidraj, dilanjur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjurkan supaya nanti di akhirat semakin berat siksaannya. Nah, kemudian yang ketujuh ihanah, yaitu jatuhnya pada orang yang fasik atau orang kafir
kafir dengan ketiadaan membetuli, maksudnya hanyalah jatuh sebaliknya. Sebaliknya, tadi kan kalau istidrak itu apa yang ia kehendaki kabul, nah itu istidrak. Nah kalau dia sebaliknya, nah itu namanya ihana. Ihana itu kehinaan. Jatuhnya ada orang kafir atau orang-orang yang fasik juga. Nah contohnya kepada Musailamah al-Kadzdzab yang ia mendakwa pada orang-orang jadi rasul, yang mendakwa jadi orang jadi rasul. Musailamah al-Kadzdzab, Musa itu dua, ada Musa Nabiullah, ada Musa al-Kadzdzab, jadi Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini dipelihara oleh Nabi, oleh malaikat Jibril. Musa itu sama lahirnya, Musa dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini dipelihara malaikat Jibril. Nah Nabi Musa itu dipelihara oleh Firaun. Jadi bisa aja Pak, Jibril yang memelihara akhirnya jadi mendakwah. Ada Nabi tapi mendakwah jadi Nabi. Jadi Musailamah al-Kadzdzab itu mendakwah jadi Nabi, dan dikatakannya sapi itu adalah Tuhan. Itu Musailamah al-Kadzdzab kewiatnya, pada nama melihara siapa? Malaikat Jibril. Diambilnya bekas tunggangan malaikat Jibril itu, bekas kaki, bekasnya tunggangan diambil, ditaruhnya di patung sapi, itu disebut patir, patung sapi. Nah itulah sehingga orang-orang Bani Israel itu adalah mempercayai bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu adalah seorang nabi. Adapun Nabi Musa itu dipelihara oleh Firaun. Namun karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, makanya jadi nabi. Jadi tentu juga apa orang tua ahli mana ahli belum tentu juga. Tapi kebiasaan kan gitu. Kalau kebiasaan kan buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya itu aja. Memang ada orangnya pasti gawiannya gara-garuan, tapi anak jadi orang alim bisa aja juga. Nah contohnya Nabi Musa dipelihara Firaun jadi nabi. Musailamah al-Kadzdzab dipelihara oleh malaikat Jibril. Nah itu mengaku jadi nabi. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kepada kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintah dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga selamat kita dunia akhirat. Ala dini yang mengikuti hati Al-Fatihah.